Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam ini kembali kita akan membahas bagaimana kondisi dan prediksi ya pergerakan indeks global pada satu minggu yang akan datang. Seperti biasanya sebelum saya mulai dan bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini serta bunyikan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Oke, kita akan membahas indeks global yang dimulai dari indeks Dow Jones terlebih dahulu. Karena ini adalah awal minggu ya, maka kita membahasnya melalui chart weekly terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat minggu yang lalu ya, indeks Dow Jones dan juga beberapa banyak semua indeks dunia yang lain sangat-sangat bearish. Dan kalau kita lihat ini bahkan dia nggak sempat melakukan retest lagi ke resisten yang ada di atasnya, resisten weekly maupun daily yang ada di atasnya udah jatuh lagi. Jadi dia kena resisten yang time frame yang lebih kecil aja udah nggak kuat ngangkat ke atas. Dan kalau kita lihat support 33.600 ini sudah jebol ya, karena sudah jebol saya kasih gambar bintik-bintik. Dan kalau kita lihat volumenya gede banget ya, lebih gede sedikit dari volume bull minggu yang lalunya. Volume yang cukup gede ini pun tidak mampu mengangkat harga secara signifikan minggu yang lalunya lagi ya. Dan minggu yang lalu akhirnya setelah dua doji ini akhirnya dia turun. Jadi 2 minggu ini Dow Jones naik turun ya, karena kondisi perang yang semakin memanas yang sempat turun banget namun belum jebol trendline. Namun kali ini sepertinya dalam minggu yang akan datang masih berpotensi untuk bearish lagi dan bisa jadi trendline yang ada di sini akan jebol. Ya, ada potensi yang di sini mungkin tidak kuat menahan dan akan broken. Dan saat ini sudah dekat sekali dengan support next support weekly-nya ya. Kalau kita lihat di sini ada lagi another small weekly support dan kemungkinan dia akan menuju ke sini dalam minggu depan. Ya, ke sini dulu. Dan kalau kita pantau ya, sepertinya bisa lebih dalam lagi kalau support weekly ini tidak mampu menahan ya. Kalau kita lihat sebentar di monthly, nah di monthly lebih jelas, kita bisa melihat dengan lebih jelas harga bakalan mau kemana ya. Menurut pandangan saya secara price action, ini adalah support yang kemungkinan akan dites dalam waktu tidak terlalu lama ya. Bisa jadi dalam bulan ini juga. Jadi sangat-sangat mungkin indeks Dow Jones akan mungkin ada sedikit mantulan, kemudian dia akan naik turun terus dan akan menuju support monthly ini dalam bulan ini. Ya, sangat memungkinkan sekali ya. Dan kalau kita lihat ini sudah lemah sekali ya, dan hampir tidak ada perlawanan dari buyer yang signifikan. Jadi sangat mungkin ini juga sudah kena MA20 2 kali. Jadi ini tes yang pertama, tes yang kedua kemungkinan biasanya tidak kuat menahan. Ya, jadi itu untuk kondisinya untuk Dow Jones dalam seminggu yang akan datang. Pandangan saya akan terus, entah itu cepat atau lambat, dia akan menuju ke support weekly dan monthly ini ya, karena udah deket. Jadi kemungkinan besar akan diparani ya, akan didatangi. Kalau kita lihat di daily-nya juga tidak ada tanda-tanda bullish yang terlalu strong ya. Kalau kita misalnya agak zoom di daerah sini, sempat bull sebentar, habis gitu dia kena resisten MA20 aja udah nggak mampu menahan ya. Jadi dia udah kena resisten yang ada di sini. Itu udah terpantul lagi ke bawah. Jadi nggak mampu menembus, terus kena resisten MA20 di sini. Udah langsung terpental sangat kenceng ya. Jadi kemungkinan bisa saja hari dalam beberapa mendatang langsung terjun gini juga mungkin aja. Ya, tanpa naik turun dulu. Jadi ada dua skenario, mungkin sekali dia langsung terjun ke bawah, atau mungkin dia akan coba retest lagi area resisten yang ada di sini baru kemudian terjun ke bawah. Jadi sangat besar kemungkinannya menurut pandangan saya masih akan turun, entah itu mungkin langsung turun atau mungkin merambat turun secara bergelombang. So menurut saya masih besar kemungkinan untuk mengambil posisi sell bagi Anda trader indeks.
Oke, kita kemudian masuk ke chart yang agak lebih detail dari Dow Jones. Tuh kalau kita lihat sudah support monthly, weekly, daily-nya udah semua sudah ambrol ya, semua udah di bawah sini. Dan kemungkinan dia akan menuju ke area yang ada di sini. Sama seperti gambar saya yang tadi. Ini cuma chartnya yang lebih terperinci dan lebih detail ya. So intinya masih akan turun, kemudian dia akan ke resisten support kira-kira 32.000 atau 31.350. Ya, itu sangat mungkin untuk diserang area support daerah sana. Bisa ke sini. Ya, ini target ya. Bisa juga ke sini. Kemudian ada S&P 500. S&P 500 mirip juga dengan Dow ya, jadi dia masih berada dalam fase downtrend line dan tidak ada tanda-tanda kekuatan sama sekali, dan terkena moving average 20 udah terpukul turun lagi, dan sangat mungkin minggu yang akan datang dia akan menuju ke area support weekly berikutnya. Kalau kita lihat di sini, maka support weekly berikutnya cukup serem ya, lumayan jauh ini sampai 3993. Ya, sangat mungkin dia akan menuju ke area support yang ada di sini. So, kalau kita lihat di daily-nya juga jelas banget ya terpantul oleh moving average 20 ya, berusaha naik mendobrak trendline ini tapi tidak mampu ya, dan masih kepental turun oleh trendline ini dan juga moving average 20-nya. So sangat mungkin dalam minggu depan mungkin dia akan berusaha begini kemudian baru akan sampai ke bawah. Intinya sangat berat lah untuk naik karena kondisi global juga masih sangat panas karena konflik Rusia Ukraina. Ya, jadi ini masih ada resisten juga. Berat lah kalau misalnya dia mau naik, dia harus menembus kotak merah ini baru kemudian menghadang lagi MA20 dan 200 dan juga MA50, dan dia sudah triple breakdown ya ini ya. Kalau kita lihat sudah breakdown dari 3 MA. Ini saya sempat share di Facebook. Kalau kita lihat di sini US 500 ya, ini saya sempat share dan ini sudah triple dead cross ya. Jadi dead cross yang pertama adalah satu ini. Jadi itu konfirmasi sangat-sangat downtrend. Kemudian dua, kemudian yang ketiga ini ya. Jadi sangat mungkin dia akan menuju ke area support 3991. Itu untuk US 500. 3991 ya, sekitar 3839-an. Ya, jadi itu untuk indeks Amerika. Kemudian kita ke Eropa, yaitu DI40. Kalau kita lihat juga tidak ada kekuatan yang signifikan. Kemarin minggu yang lalu sempat berusaha untuk break out, ya, berusaha untuk menyerang ke atas, tapi juga terpantul oleh moving average 20 dan juga terpantul oleh support yang sekarang menjadi resisten. Support become resisten ya, dan kemudian terpanting turun lagi. So kalau kita lihat di weekly-nya juga ya, ini sudah sempat breakdown support weekly walaupun dia sempat ketahan dan naik kembali, namun sudah terkena resisten weekly-nya lagi dan ada rejection yang cukup kuat. So sangat mungkin menurut pandangan saya ini di monthly juga ya, dan dia sudah sempat breakdown MA50. Walaupun sebenarnya yang menahan dia saat ini adalah monthly support ya, tapi mungkin sekali ini nggak akan bisa bertahan terlalu lama. Dan kalau kita lihat ini juga rejectionnya cukup kuat dan ini membentuk pin bar. Ya, sangat-sangat mungkin dia akan turun lagi. Kalau misalnya turun dia kemana Pak? Ya, kita akan lihat ke weekly-nya dan sangat-sangat mungkin, bentar ya, ini lumayan jauh ini. Ya, jadi bisa jadi dia ke arah sini. Bisa jadi ke arah sini, apalagi dia sudah mulai breakdown MA 200-nya. Atau dia akan ke area sekitar sini.
Ya, jadi mungkin sekali dia akan setelah ini naik, ini turun, dia kelihatannya nggak bakal terlalu kuat, dia akan menuju ke support sini, bahkan dia bisa sampai ke sini. Oke, itu untuk Eropa dan Amerika. Selanjutnya kita akan ke China. China A50 juga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Dia sudah breakdown dari weekly supportnya yang dua ini sudah jebol, ya. Dan sangat mungkin dia akan segera menuju ke area support selanjutnya. Area support selanjutnya itu di sini. Ya, sangat mungkin dia akan menuju ke area sini. Ini sudah sempat dicapai support weekly-nya. Ya, kemungkinan dia akan ke sini dulu lah. Ke sini, habis gitu dia akan ke bawah, ya, bisa jadi sampai ke bawah sini. Ya, jadi sudah berat banget kalau mau naik. Kalaupun dia naik, masih ada banyak resisten yang menghadangnya. Ini juga support yang sekarang menjadi resisten. Jadi masih ada PR banyak kalau misalnya dia mau naik. Jadi ini menurut pandangan saya akan sangat-sangat downtrend dalam bulan ini atau 1-2 minggu ini. Ya, jadi dia masih harus nembus trendline ini, masih ada resisten cukup berat. Jadi kemungkinan dia akan segera menuju ke support bawah. Kemudian HSI, ya, tadi saya juga sempat di Facebook saya share, itu kemungkinannya tambah nemen, ya, dia akan semakin drop. Dari weekly-nya aja udah berapa tuh, 2, 3, 5 minggu berturut-turut merahnya gak karuan, ya, dan dia sudah breakdown dari weekly support yang ada di sini. Breakdown banget, ya, dan sekarang ini menjadi area resisten. Jauh banget lah kalau mau naik ke sini. Ini juga dua support weekly-nya udah ambrol semua. Dan ini sudah menjadi resisten semua. Jadi PR-nya kalau misalnya dia berusaha untuk mau naik itu antep, ya, berat sekali, sangat-sangat sulit. Dan ini dia full candle. Ini baru futures-nya untuk tanggal 14 saja udah merah kayak gini. Kemungkinan akan drop lebih lanjut, ya. Dan ini tanggal 7 Maretnya, minggu yang lalunya itu sudah merah banget, volumenya jauh lebih gede dari minggu yang lalu. Kalau kita lihat di daily-nya juga, wah, ini luar biasa banget, kan. Jadi kemungkinan paling dia kalau misalnya besok pagi open market dia mau berusaha naik, dia akan ngetes area ini aja. Kalau misalnya dia bisa naik itu, ya, palingan dia akan begini kemudian turun lagi. Tapi kecil sekali kemungkinannya menurut saya, palingan dia nggak sampai situ udah drop lagi. So kalau misalnya drop, di mana Pak targetnya? Jadi menurut saya masih prefer untuk posisi sell bagi Hang Seng. Ya, ini sudah hampir nggak ada ini supportnya. Sangat-sangat mungkin dia akan menuju ke 19.400. 19.400 kalau misalnya dia jebol, dia akan ke area 18.300. Jangan bilang nggak mungkin, ya. Masa saya dalam itu, Pak? Sangat-sangat mungkin. Ya, jadi paling tidak dia akan ke 19.322, baru mungkin saja nanti di sini ada sedikit reversal. Itu untuk Hang Seng, ya, berat. Jadi cenderung masih turun, walaupun tentunya market bisa saja berubah kapanpun. Namun kalau kita melihat secara price action, ya tentu saja itu kemungkinannya untuk jatuh lebih besar. Nextnya kita akan melihat adalah tentunya IHSG, yaitu saham Indonesia. Ini dia yang istimewa dari saham Indonesia. Yang lain pada turun, sedangkan IHSG masih relatif bertahan, walaupun ya ada penurunan dan doji-doji sedikit-sedikit. Tentunya ini adalah pengaruh karena faktor korelasi, jadi terbentuk doji. Namun overall ini masih berusaha untuk naik, ya. Tapi ini hati-hati, sudah terbentuk 3 hanging man. Ini saya nggak tahu, lupa namanya formasi apa, triple star atau apa, tapi hati-hati banget. Ini berarti dia berusaha untuk mendobrak resisten ini, masih nggak bisa 3 kali, 1, 2, 3. Dan ini istilahnya kayak roket kehabisan gas, mau naik nggak bisa, mau naik nggak bisa lagi gitu, ya. Dan gantung, ya,
Kalau menurut saya ini bentuknya mirip sekali dengan triple hangman atau triple doji, dan itu menurut saya patut sekali untuk diwaspadai. Kalau misalnya dia turun, itu menurut pandangan saya dia bisa ke 6.700-an. Kalau kenceng ya turunnya. So hati-hati bagi Anda yang trading saham Indonesia, saya juga lebih baik tidak terlalu agresif. So sangat mungkin misalnya ada kejadian yang dahsyat minggu depan, itu akan bisa mendorong IHSG sampai ke level ini dalam minggu depan. Hati-hati. Kalau kita lihat di daily-nya juga, iya sebenarnya terlihat agak lumayan ya, tapi dia belum mampu mendobrak resisten 6.925. Ya, dia belum bisa mendobrak resisten itu. So menurut saya hati-hati kalau misalnya terjadi koreksi. Sangat mungkin dia akan ke area 6.700-an atau 6.795 ya, 6.795, atau dia bisa sampai ke trendline ini ya, dia bisa aja sampai ke 6.700 bulat. So be careful ya teman-teman. Jadi menurut saya lebih baik kita berhati-hati, pasang stop lossnya bagi yang Anda sudah punya, dan mungkin lebih melirik ke saham-saham yang potensi naik saat terjadi kondisi seperti ini, misalnya perang atau situasi global lagi memanas, yaitu mungkin saham-saham komoditas seperti yang pernah saya bahas 1-2 minggu yang lalu. Jadi makanya itu saya agak jarang bikin pembahasan saham Indo, karena yang bergerak ya sahamnya itu aja, dan berarti sudah saya kasih tahu ya sebetulnya, cuman ya itu lagi yang bergerak gitu. Jadi kita lihat aja apakah besok ada potensi yang baik untuk saham-saham yang lain. Sebentar lagi akan saya bahas videonya. Saya kira untuk pembahasan indeks global cukup sekian. Semoga bagi Anda yang trading saham indeks saham, baik itu Amerika, Eropa maupun Asia ya, Hang Seng, semoga ini dapat menjadi insight bagi Anda. Dan saya kira cukup sekian. Selamat mempersiapkan diri, selamat malam, dan terima kasih sudah nonton.